Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Ego Manusia Terhadap Masalah Sosial. Manusia itu sebenarnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling menolong satu sama lain. Namun, sebetulnya manusia itu memiliki rasa ego dan itu masih bisa dibilang wajar. Ego itu sendiri cukup merugikan kita jika kita tidak tahu bagaimana cara menanggapinya. Banyak ditemui masyarakat yang masih mementingkan kepentingan individual daripada kepentingan umum dan kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak sekali masalah sosial yang dapat ditimbulkan jika kita mementingkan ego kita sendiri daripada kepentingan umum. Saya di sini mengambil salah satu contoh kasus yang belakangan ini sempat viral dan kasus yang sempat heboh di Indonesia, yaitu adalah kasus minyak goreng. Minyak goreng mendapat perhatian penuh dari masyarakat karena Menteri Perdagangan Indonesia menetapkan harga tertinggi pasaran minyak goreng sebesar 14.500 dan hal itu masuk dalam subsidi pemerintah. Karena itu minyak goreng harganya pun menurun dengan sangat drastis dan menimbulkan perhatian penuh dari banyak masyarakat. Banyak masyarakat yang membeli minyak goreng dalam jumlah banyak dan juga cenderung menimbun minyak itu sendiri. Hal ini menimbulkan minyak goreng menjadi langka. Ketika masyarakat menimbun, mereka cenderung menjual minyak goreng itu kembali dengan harga yang sangat mahal. Selain itu, banyak juga dari pihak masyarakat menjadi penjual minyak goreng dadakan. Hal ini jelas sangat mempengaruhi kelangkaan minyak goreng itu sendiri. Masyarakat diharuskan menunggu berhari-hari untuk mendapatkan minyak goreng. Masyarakat juga rela berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng dengan harga murah pada pabrik-pabrik retail tertentu. Namun, hal ini juga cukup sulit karena belum tentu mengantri berhari-hari bisa mendapatkan minyak tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mencabut subsidi dan menyebabkan harga minyak goreng kembali melonjak tinggi. Pemerintah mencabut subsidi untuk minyak kemasan yang semula 14.000 menjadi seperti harga semula dan dikembalikan kepada harga pasar. Hal ini menyebabkan stok yang awalnya langka menjadi sangat melimpah dan juga pedagang-pedagang minyak goreng dadakan sudah mulai berhenti dan menghilang begitu saja. Makin hari minyak makin menurun padahal harga eceran minyak tidaklah turun. Hal ini membuat para dagang berhenti berjualan dan harga mulai stabil kembali. Sebenarnya minyak curah itu sendiri masih masuk dalam subsidi pemerintah. Namun, karena ego pedagang itu sendiri, banyak pedagang yang merusak harga pasar. Harga minyak curah masih dalam subsidi pemerintah sebesar 14.500 atau 14.000 di daerah tertentu. Dengan pedagang melakukan perusakan pasar, harga pasar, hal ini membuktikan bahwa mereka mementingkan kepentingan pribadi saja dan tidak memikirkan dampak panjang yang diberikan. Hal ini dibuktikan kembali dengan susah mencari minyak curah di toko-toko kelontong sekitar kita dikarenakan harga yang sudah rusak. Untuk kasus seperti ini, saya pribadi sebagai peneliti juga penulis menggunakan metode survei dan pengamatan lingkungan sekitar. Dengan terjun langsung ke lapangan dan secara kebetulan, keluarga saya menjalankan bisnis minyak goreng sudah sejak lama dan saya mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan survei saya secara pribadi. Operasi pasar minyak goreng murah yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung kemarin berakhir ricuh. Ada satu warga yang pingsan akibat berdesakan. Ratusan warga ini emosi saat menunggu lama dimulainya pasar murah minyak goreng yang digelar Dinas Perdagangan. Mereka bahkan saat ini berusaha masuk ke dalam gudang untuk mengambil minyak goreng yang ditimpang. Satu warga yang terjadi punya perintah dan langsung mengamankan. Sementara warga yang berkerumun akhirnya harus menghadapi Satgas COVID-19 yang sudah dilokasi dan meminta mereka untuk pulang bukan membayar minyak goreng berbahasa dan berburu minyak.
1 kg minyak goreng dengan harga di atas Rp20.000 per liter. Warga berharap pemerintah bisa segera mengatasi krisis minyak goreng yang terjadi. Kita kalau dapat minyak itu pun harus ngantri sendiri, nggak boleh diwakili sama orang lain. Kita ngantri 2 jam loh nunggu di sini untuk ambil kupon. Kok ribet banget ya? Tergantung Pak ya stokannya. Kadang ada 120, 180, gimana kuman dari pusat aja. Gitu. Kalau untuk per hari sih kita sesuai dengan antrian Pak ya. Kita bikin antriannya misalkan stokannya 120, tetap 120. Itu berlaku sampai 22 kali 24 jam. Jika saja masyarakat Indonesia lebih mementingkan kepentingan sosial dan lebih peka terhadap kondisi sekitar, pastinya banyak hal yang dapat terhindarkan, termasuk masalah sosial yang sudah saya rangkum tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat itu sangatlah penting. Jika kita tidak memikirkan sekitar ataupun sengaja menghiraukan lingkungan sekitar, hal itu hanya membuat dampak positif bagi pribadi yang bersifat sementara saja. Karena dalam hidup sudah dipastikan kita membutuhkan orang lain dan juga lingkungan sekitar kita. Jika kita sebagai masyarakat lebih peka terhadap lingkungan, maka hal itu akan menguntungkan kita dalam jangka panjang. Karena masyarakat lain juga akan menolong kita ketika kita menghadapi masalah yang sulit. Dalam penelitian ini, kali ini menyingkirkan ego kita dan lebih melihat sosial. Kita merupakan hal yang sangat utama. Walaupun sifat ego memanglah manusiawi, namun sudah sewajarnya bagi kita sebagai makhluk sosial lebih mengedepankan lingkungan sekitar kita dan pihak masyarakat lainnya dibanding kepentingan keuntungan individual saja. Sekian video dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.